Halo semuanya, ulangi lagi. Halo semuanya, thank you udah pada datang di sini. Ini ada 10 orang, berarti kayak missing 3 orang ya. Welcome to mentoring week kedua. Hari ini aku nggak akan lama-lama, karena minggu lalu kan lamanya karena perkenalan aja ya. Minggu ini aku mau follow up aja tim kalian. Untuk problem statement-nya itu udah clear apa belum? Boleh Eh, bantu jawab? kemarin sih udah sih Kak. Saya boleh share screen Hmm, Kakak yang ini. Boleh, boleh kamu aja ya yang share Ya. screen. Oke. Ini Kak, kemarin udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah, Oh, ya. udah. Kemarin kita udah analisa Kak yang untuk RCA-nya root cause analysis-nya. Eh, Ini kalian nah, discuss bareng kan ya, bukan ditentuin nama satu orang. iya, kita discuss sebenarnya Kak. Di sini Oke, sih Pak, kita udah ada sekitar 4 kali pertemuan sih Kak. Jadi oke. ada di shift ini udah. Kecek, Nah, kecek. keempat ya udah. Keempat Kak. Terakhir kemarin tanggal 26. Jadi kita setiap malam sih Kak, habis sekitar jam 9 tuh mulai discuss bareng gitu sih Kak. Oke, Gitu. lebih enak kayak gitu kan ya. Kayak Iya, tadinya tuh aku pengen mentornya habis kelas gitu malam. Cuman kayaknya mendingan kalian discuss internal dulu, terus kalian nggak ada yang apa kurang ngerti baru kita mentoring gitu ya. Kalau misal kalian mau propose jadwal mentoring yang baru, kayak enaknya kalian di jam berapa itu boleh ya, kayak suggest aja. oke, oke Kak. Oke, boleh lanjut, Ini Teguh. Kak, yang untuk problem kita, yang menentukan Mm-mm. RCA root cause analysis. Nah, di sini pertama kita problemnya itu ingin menentukan penjualan yang terbanyak sama produk apa yang penjualannya paling banyak itu sih Kak. Kemarin Kak. Hmm. Yang Baru kita kedua ke masukkan bawah. ke 5 why-nya di sini. Seperti itu. Oke, yang kedua, karena berguna dalam membantu pengembangan strategi. Terus lanjut, karena fokus pada produk yang bagaimana terjual di mungkin. Oke, terus, oke. Sekarang aku tanya skopnya gimana? Kemarin kita udah bikinnya juga sih Kak, business question-nya nanti. Hmm, Pertanyaan-pertanyaan apa aja nanti yang nanti akan kita jawab di analisa datanya gitu. Ini kemarin sudah 7 sih Kak. Pertama di total penjualannya, total transaksi, sama total penjualan tiap bulan, total transaksi tiap produk ada berapa, total penjualan tiap store, sama total transaksi tiap jam, sama total transaksi yang tiap hari Kak. Gitu sih Kak. oke. Ini kalau transaksi jumlah orders kan, kalau sales itu jumlah uang. Iya betul Kak. Oke, oke. Terus Terus dari sini, setelah itu kita kemarin langsung masukin sih Kak ke data cleaning langsung pakai BigQuery Kak. oke, boleh. Oke, nah data cleaning ini kemarin kita sudah upload untuk Buka data. BigQuery-nya aja nggak apa-apa. Oh ya, sebentar. Kita buka BigQuery-nya ini Pak. Kita buka. Kemarin kita udah coba upload sih Kak. Pertama kita uploadnya Mhm. itu pakai Excel, ternyata error. Akhirnya kita convert ke CSV. Akhirnya berhasil. Iya, nggak bisa Iya. Excel. Akhirnya kita convert terus. Nah, kita udah ini Kak udah terupload. Pertama di sini kita ngecek dulu sih Kak untuk data cleaningnya tuh data tab-nya apakah udah benar atau belum. Contohnya yang transaction date-nya udah date atau time-nya udah time dan yang lainnya udah sesuai gitu Kak. Sama kita Hmm, oke, ngecek juga apakah ada dataset yang kosong gitu pakai eh, SQL sintaknya. Nah, di sini kelihatan ketika saya running di sini datanya ternyata udah terisi semua, tidak ada yang kosong gitu sih Kak. Kemarin data cleaningnya oke. dua itu sih Kak kemarin Kak. Cek data type sama cek apakah ada data yang kosong seperti itu. Oke, checking outlier-nya udah belum? Average, max, min, Oh, outer, belum Kak, baru outlier dua atas ini sih bawah. Kak. Baru dua ini. Oke, oke. Oke, nanti bisa lanjut ke arah sana ya, biar Oh lebih iya, dalam lagi data cleansing-nya. oke Kak. Oke, Sama ini terus sih Kak. lanjut. Yang untuk yang tadi kan ada business question. Nah, ini coba saya jawab pakai yang sintak ini Kak. Contohnya di total penjualan tiap bulannya udah tampil seperti ini Kak. Terus total transaksinya segini selama 6 bulan. Baru dua ini sih Kak. Yang pertanyaan yang lainnya sih belum. Baru dua ini progresnya. Oke, ini bisa digabungin semua kok, total sales each month, total transaction. Jadiin satu query aja, Oh, oke Kak. biar gampang bacanya.
Terus coba kalian explore yang namanya sintaks koales. Sintak apa Kak? Sorry. Koalesnya aku sebut di chat ya. Kalau ngitung soal uang, biasanya pakai koales. Pakai transaction juga bisa sih. Mau transaction atau sales, pakai koales buat make sure nggak ada yang nol. Biasanya Oke, jadinya kayak lebih rapi aja tuh hasilnya. Tapi explore aja dulu ya. Ini oke, saran aja. oke, Terus oke lanjut. Kak. Sama saya setelah ini saya coba ini sih Kak untuk coba-coba visualisasi pakai Locker Studio. Di sini coba saya buka. Tapi Super jadi benar baru santai coba-coba aja. sih gitu Kak. Oh ya Iya, aja. santai aja. Kemarin baru coba-coba gitu. Santai aja. Oke, oke Kak. By the way, soal Oke, query. paling itu sih Kak. Oke. Soal query. Dari sini ada yang SQL. Di sini ada yang nggak ngerti, nggak apa semuanya udah pada ngerti sebenarnya cara penggunaan SQL itu, sintaks paling pentingnya apa aja. Atau dari kalian ada pertanyaan nggak? Dari mau data cleansing boleh, mau nanya SQL juga boleh. Mungkin karena yang lain kan ada yang sebagian bukan background IT ya Kak. Jadi soalnya yang dari Hmm. Revo juga baru sampai ke spreadsheet sih Kak, belum sampai ke SQL. Ini mungkin yang teman yang lain belum 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 tahu Iya, dasarnya nggak gitu. apa-apa. Itu sih Nggak Kak paling apa-apa. Kak. Ini yang nge-query siapa? Eh, Teguh. saya saya tapi pakai bantuan ChatGPT sih Kak. Jadi saya masukkan apa komennya di Oke, ChatGPT oke. gitu. Gitu Oke, sih nggak Kak. apa-apa. Nanti kalau kalian nggak usah buru-buru harus langsung ke BigQuery ya, kalau emang nggak ngerti SQL, kalian yang penting ngerti cara baca data apa namanya di Google Sheet aja dulu. Sampai situ aja dulu. Aku nggak minta kalian buat belajar SQL karena SQL nanti kan pelajarannya kayak di minggu ketiga atau minggu keempat ya, seingat aku lupa. Dan itu kita bakalan ngajarin benar-benar dari nol. Kalau misalnya kalian nanti pas lectures masih belum ngerti juga, nanti bakalan aku bantu go through lagi di mentoring sessionnya. Pokoknya jangan takut eh, apa nggak bisa SQL. Nggak apa-apa kalau pakai ChatGPT kalau emang udah ngerti. Tapi nanti untuk kayak analisis itu nggak semuanya bisa ChatGPT bantu sebenarnya gitu ya. Pokoknya jangan takut kalau belum pada nggak bisa, it's okay. Mendingan bilang nggak tahu daripada pura-pura so tahu gitu. Dan aku mau make sure aja semuanya jalan bareng-bareng ya. Jadi kayak nanti kita belajar dari Google Sheet. Di sini barangkali ada yang belum pernah sama sekali pakai Google Sheet. Itu oke banget, nggak kenapa-napa. Bener-bener jangan malu, jangan takut. Terus soalnya ini buat kalian juga nanti kalau kalian kerja terus ditanyain Google Sheet kayak gimana, function apa aja yang udah pernah kalian pakai atau SQL function apa aja yang paling susah. Ntar kalian yang susah sendiri gitu. Jadi bakalan aku kasih tahu aja nanti apa aja yang kalian nggak tahu dan yang mau kalian tahu. Terus selama ini yang problem statementnya ini kalian ada kesulitan nggak? Ada yang mau aku review nggak sebenarnya? Hmm. Mungkin si problem statementnya, sorry, problem statementnya menurut aku masih terlalu apa ya, terlalu gampang. Jadi mungkin bisa lebih agak diperluas lagi, ya, bukan perluas, diperdalam lagi. Coba lihat ke atas, scroll ke atas. Ini kan hari apa aja yang penjualannya terbanyak, produk apa aja yang penjualannya terbanyak. Ini sih masih berupa business question sebenarnya problem statement itu. Kayaknya perlu direvisi problem statementnya. Jadi misalnya, hmm, gimana caranya meningkatkan penjualan eh, dari salah satu produk di toko-toko tersebut gitu. Jadi nanti tuh yang kayak hari apa aja, produk apa aja itu tuh yang kalian cari taunya. Cuman goals utamanya, si problem statementnya tuh kayak gitu. Jadi kayak apa tadi gimana cara ningkatin penjualan top 3 produk di setiap lokasi misalnya. Karena tiap lokasi kan bisa beda-beda tuh produknya kan. Yang paling sering kejual, yang paling banyak kejual apa. Nah itu tuh kalian bisa analisis dari situ. Jadi menurut aku problemnya lebih diubah lagi kata-katanya, jangan berupa question, jangan berupa business questionnya gitu. Tapi berupa kayak masalah nih gitu. Bisa juga ditanyain kayak lokasi mana sih yang paling menjanjikan gitu. Jadi nanti kalau misalnya real life konteksnya, investor tuh mungkin bakalan lebih tertarik buat invest di toko itu doang gitu misalnya. Atau kayak kalian bisa
ganti lagi problem statementnya jadi kayak harus apa ya? Coba tolong bikinin marketing inisiatif atau marketing campaign, marketing promo untuk untuk setiap tokonya gitu. Nah, itu kan jawabannya pakai business question ini kayak produknya apa aja, harinya apa aja, kayak gitu-gitu. Kak, kita ada buat alternate juga di Figma. Boleh nanti di show aja ya. Eh, siapa nih yang angkat tangan? Lasau Azahra ya? Oke, boleh Azahra. Iya Kak, kita udah buat alternatifnya kemarin di Figma bareng sama teman-teman juga. Boleh Mas Teguh? Boleh di show aja. Oh ya, sebentar. Better banyak alternatif biar kayak Iya. apa ya? Lebih enak juga. Selama sorry gue lagi enak. Selama proses ini, kalian yang paling kesulitan apa sih? Jangan dulu ngomongin teknikal ya. Yang paling susah tuh apa? Pengen tahu. Boleh di chat, boleh ngomong, terserah. Paling di ini sih Kak, yang menentukan problem tadi sih Kak, agak cukup lama di situ hari ini. Misal kayak nggak apa-apa. Nanti mungkin kalian juga bisa kayak berubah lagi problem statementnya setelah kalian kayak buka datanya, pelajarin datanya. Kan nanti bagian SQL tuh baru kepikiran tuh kayak ngapain lagi ya gitu. Mungkin bisa di tune up nih si problem statementnya. Oke, Ini ini Kak oke nih kemarin udah bagus. kita pakai isu tree kali ini Pak. Pakai isu tree. Oke, ya ini bagus kok, lebih bagus. Mungkin better pakai ini kali ya Pak daripada yang Iya, nggak 5W apa-apa. tadi. Senyamannya aja. Nggak harus semua tim pakai 5W kok. Boleh dijelasin aja Teguh atau siapa yang mau jelasin? Ini pertama coba saya jelaskan Kak ya. Ini dari Mm-mm. problemnya bagaimana cara peningkatannya penjualan kopi sebesar 2,6. Nah, angka 2,6% ini sebenarnya kita angka kasar ya Kak ya, dari kita coba langsung average aja dari datasetnya. Lalu di sini kita bagi kategori dari produknya. Ternyata di sini ada masalahnya itu rasanya kurang enak, varian produknya kurang banyak, sama alat untuk produksinya kurang memadai. Lalu yang untuk kategori servis atau pelayanan itu waktu tunggu order yang lama dan kritik yang saran tidak ditanggapi. Lalu di kategori marketing atau penjualan itu tingginya persaingan pada bisnis yang sama kurangnya promosi dan diskon sih Kak gitu sih, Kak. Oke, ini lebih bagus. Eh, mungkin bisa ditambahin juga ya, kayak em, nanti dari problem statementnya itu pokoknya akhirnya, finalnya, kalian bisa kayak ngasih rekomendasi atau insight jenis promosi kayak apa atau diskon kayak apa berdasarkan hasil analisis kalian. Misalnya, kalian saja saranin buat ngasih promo 5.000 gitu atau 10.000. Kenapa? Soalnya rata-rata orang beli di situ harganya kayak 20.000 gitu atau 20.000. Kalau kalian kasih diskon 10.000, kan 50% tuh. Itu kelihatannya kan kayak mahal, bukan mahal, kayak gede banget nih diskonnya. Itu mungkin bakalan lebih atraktif lagi buat customer lainnya, customer baru atau existing customer buat repurchase lagi, buat beli lagi. Kayak gitu. Jadi coba di akhirnya bisa dibalik cara pikirnya, nggak dari problemnya, tapi dari akhirnya kalian misalnya mau saranin jenis promonya kayak apa, atau kalian mau saranin mungkin lokasi baru ada di mana, atau kalian juga mau saranin produk baru kayak gimana. Misalnya sekarang sering kejualnya eh cafe latte gitu. Mungkin nanti kalian bisa saranin cafe latte-nya yang pakai sea salt lah, yang pakai cream cheese lah, kayak gitu-gitu. Itu kan bisa kan? Itu sisi dari pemikiran akhirnya. Nah, dari situ kalian bisa kerucutin balik dijadiin problem statement-nya. Dari sini yang aku baca paling paling mungkin adalah ke arah promosi sama diskon. Gitu. Oke Kak, terima kasih Ada Kak. pertanyaan sampai sini?
Oh iya, Azahra apa pakai 5W susah ya? Iya, gue aja lebih susah pakai 5W karena itu kan beruntun banget ya, nggak kepecah-pecah. Ini pakai issue tree lebih enak. Mungkin pakai fishbone juga cocok karena sama-sama kayak gini, kayak issue tree gini, cuman beda visualisasi dikit lah gitu. Fishbone kan lebih banyak lagi ya ininya apa namanya? Sub-subnya ada kayak mesinnya, manpowernya kayak gitu-gitu. Cuman yang harus kalian pikirin itu datasetnya ada nggak? Data poinnya ada nggak? Kayak misalnya, kalau di sini aku contohin yang kritik dan saran. Tapi di datasetnya kan nggak ada tuh review, nggak ada nggak ada data tentang bintang, star rating, nggak ada kan. Jadi kayak untuk ke arah kritik dan saran mungkin nggak memungkinkan untuk saat ini karena data poinnya juga nggak ada. Gitu sih. Oke, sampai sini yang lain ada yang mau ditanyain? Udah bagus Aku kok. mau nanya dong, Iya, Raihan. kalau misalkan di datanya itu kan ada apa tuh transaksi waktunya ya, misalkan Mm-mm. ke recordnya tuh jam 7 menit sekian, detik sekian. Nah, yang kayak gitu Mm-mm. bisa dimasukin ke isu tri gak, Kak? Oke, bisa aja. Misalnya kalian, gimana cara ningkatin penjualan coffee shop sebesar 2,6% di jam rush hour? Kalian bisa definisiin sendiri rush hour itu apa. Misalnya rush hour yang menurut definisi kalian itu, dari data ya, data menunjukin sales yang paling tinggi itu di pagi sama abis makan siang. Kalian sebut itu jadi rush hour. Nah ya udah kalian fokus aja gimana cara ningkatin sales di dua time frame itu. Nggak usah kayak yang jam malamnya atau yang antara pagi sama siang itu ya udah di take out aja datanya. Kalian fokus di jam rush hour doang. Itu bisa. Ngejawab nggak Rehan? Kejauh teh. Jadi kalau misalkan waktunya tuh dibagi jadi 3 nih teh. Jadi apa namanya Mm-mm. kayak shift malam, shift siang, shift Mm-mm. pagi gitu bisa. Bisa, itu groupingnya, itu nanti terserah kalian. Kalian yang nentuin sendiri berdasarkan apa, gitu. Mau Oke teh. berdasarkan misalnya dibagi per 2 jam sekali, dibagi 3, terserah. Yang penting persetujuan antara kalian aja. Dan make sense ya, jangan asal dibagi aja. Gitu. Yang lain ada yang mau ditambahin atau ditanya lagi? Tuh jadi banyak kan kemungkinannya jadi ada bisa bikin tuh problem statement yang tadi juga ke arah jam. Ini bisa bikin ke arah promosi juga, ke arah varian produk juga. Nanti kalian discuss lagi ya, lebih ke arah mana kalian lebih condong ke mana problem statementnya. Paling dari aku itu, paling dari aku ke Teguh nitip, make sure teman-temannya pada ngerti ya di sini, jangan kayak ada yang ketinggalan. Takutnya kalau ada yang ketinggalan nanti kasihan. Jadi harus belajar bareng-bareng. Oke? Baik, baik Kak. Kalau ada apa-apa boleh, nggak harus chat di grup kok. Kalau misalnya kalian mau ngomongin yang lebih sensitif buat personal, kalian boleh chat apa namanya personal message ke aku juga ya lewat Slack. Oke, paling dari aku sekian. Dari kalian ada lagi nggak? Aku kasih waktu 5 detik asik nggak ding. Eh, Pokoknya ada lagi nggak 1 menit deh aku kasih waktu ini 17.55 ya. 17.56. Biar nggak terlalu mepet jam maghribnya. Biar kalian ada persiapan buat kelas juga nanti. Semangat ya guys. Aku tahu pasti kalian capek. Udah ngerti semuanya? Halo, Um, ya. Kak, untuk yang miss itu gimana sih, Kak? Itu di problem solving bukan sih? Yang apa? Yang miss, yang Miss Yang yang mutually MECE itu ya. exclusive. Iya, iya, iya itu. MESC. Sorry, MECE sorry. itu Kak. Yang MECE kalau nggak salah itu. MECE. Oh, Miss. Miss, bentar. Gue cek dulu. Itu masih agak kurang paham sih kita, Kak. Maksudnya gimana ya? Itu Hmm, di bagian root cause analyze, di bagian problem solvingnya atau gimana sih? Yang itu nggak boleh di sama bagian gitu-gitu. yang nggak boleh sama apa? Yang poinnya tuh yang aku tangkap sih ya dari penjelasan itu
buat si Miss ini tuh kayak matriksnya atau indikasi itu nggak boleh sama antara service dengan produk gitu. Masalahnya nggak boleh hampir sama. Ya dari Oh iya running emang. waktu, terus kayak waktu tunggu order gitu kan, produk berapa lama kayak gitu. Maksudnya kan nggak boleh sama gitu ya. Hal yang diukurnya itu Iya. gimana sih caranya? Sebenarnya real life-nya nggak kayak gitu sih guys. Kayak Miss ini nggak begitu dipakai kalau di aslinya ya. Jadi si Miss ini tuh buat lebih ke problem solving-nya dan dibagi-bagi berdasarkan kategori, logical kategorinya gitu. Nah itu tuh nggak harus kayak berdasarkan function. Kalau kayak berdasarkan operation, service itu kan function ya. Sebenarnya bebas kalian mau ngebaginya based on apa. Cuman pertanyaannya tuh ya jangan sama misalnya kayak apa ya misalnya operation itu pasti related sama sama manpower-nya sama baristanya misalnya atau sama produknya terus kalau misalnya service juga kan ada tuh kemungkinan sama baristanya jadi kalian pilih salah satu yang di operation misalnya untuk produk aja terus kalau yang di service itu untuk baristanya aja terus nanti bagi lagi ke marketing nih marketing jangan soal barista lagi jangan soal produk lagi tapi soal kategorinya misalnya gitu atau soal keuangannya, revenue-nya gitu. Jadi bukan berarti dibedain banget konteksnya, tapi dibedain objeknya aja. Semuanya masih tetap berhubungan, cuman beda objeknya. Yang satu orang, yang satu produk, yang satu uangnya gitu. Kebayang nggak? Itu aslinya kayak gitu ya. Oke, oke. Biar Sih, Kak. biar gampang aja ngertinya. Soalnya kalau misalnya berdasarkan apa baca textbook gitu juga emang agak susah kan ya ngertinya. Iya, makanya udah sampai buka PowerPoint-nya lagi pun juga nggak ngerti. Maksudnya gimana? Intinya Pusing. tuh kayak pertanyaan aja, pertanyaan-pertanyaan yang ngebeda, beda beda maksud, tapi satu tujuan, gitu aja. Nanti kalau misal kalian ada contoh, boleh deh. Nanti aku baca yang ini tuh udah benar atau belum. Gitu kali ya, biar kebayang. Maaf ya guys, aku agak batuk. Oke, aku anggap nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti Teguh boleh mulai booking mentoring di minggu depan, di week 3. Di startingnya di hari Jumat ya, aku bakalan bolehin kalian booking di hari Jumat. Karena aku harus mapping dulu juga schedule sebelum-sebelumnya kayak gimana. Oke, Oke, baik Kak. thank you udah join di mentoring week kedua ini. Semangat YouTube live-nya. Kalau ada apa-apa atau nggak ngerti di tengah-tengah lecture atau di tengah-tengah hari, kapanpun nggak ngerti boleh langsung PM ya di Slack. Gitu aja dari Acu. Oke, terima Makasih ya kasih. guys, Ya, udah oke banget. Masih tetap di milestone. Bye-bye. oke, dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Makasih. Makasih, Kak.